Hai, perkenalkan nama saya Maria Pubega Galama. Saya adalah mahasiswi dari Stikom UIL Indo Kupang, Program Studi Sistem Informasi, semester 3 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis 10 website yang berbasis e-commerce. Yang pertama ada Tokopedia. User interface-nya, Tokopedia merupakan toko online di Indonesia yang mengisi model bisnis dan marketplace. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkannya sampai sekarang, pelayanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis dengan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Yang berikutnya untuk usability-nya, terdapat efisiensi. Menurut saya sudah sangat efisien karena Tokopedia merupakan situs jual beli terbesar di Indonesia, mengalahkan marketplace lainnya, dan waktu loadingnya pun tergolong singkat, terutama saat mengakses laman-laman toko tersebut untuk mencermati produk-produk yang dijual. Untuk bagian errors-nya, Tokopedia sering dikeluhkan oleh pelanggan karena terlalu sering maintenance. Akibatnya, kegiatan belanja atau berjualan di marketplace menjadi terhambat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Untuk satisfaction, untuk memproses order waktunya lebih fleksibel, yaitu antara 5 hingga 7 hari. Dan Tokopedia juga menyediakan fitur blog tersendiri dengan konten-konten yang bervariasi, mulai dari informasi hingga tips-tips bermanfaat yang berhubungan dengan penjualan hingga optimasi online shop, sehingga membuat user senang berbelanja. Yang berikut untuk user experience-nya, Tokopedia bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet dan menjadi penyedia sarana transaksi online yang terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis Indonesia. Yang berikutnya, yang kedua ada Shopee. Untuk user interface-nya, Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari fashion sampai produk untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk usability-nya terdapat efisiensi juga. Menurut saya, Shopee sudah sangat efisien karena memberikan fitur chattingan dengan penjual sehingga mudah dan bisa langsung bertransaksi atau tawar-menawar. Errors-nya, di waktu tertentu Shopee sering mengalami error dan cukup lambat untuk diakses karena mungkin banyaknya pengguna saat itu yang sedang mengakses aplikasi atau mau upgrade server. Untuk satisfaction, Shopee memiliki layanan gratis ongkir dan memberi kemudahan dalam membeli produk seperti memilih varian motif, warna, hingga ukuran sehingga membuat pembeli senang berbelanja. User experience-nya, tujuan adanya Shopee untuk mempermudah dan mempercepat menjual atau membeli dengan aman dan mudah tanpa harus keluar rumah atau mengantri. Yang berikut ada Lazada. Untuk user interface-nya, Lazada merupakan bagian dari jaringan e-commerce yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab, yang juga masih merupakan bagian dari roket internet yang berasal dari zaman Lazada. Indonesia merupakan perusahaan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli segala jenis produk yang berkaitan dengan elektronik, dekorasi rumah, hingga produk kesehatan dan kecantikan hanya dengan mengakses ke website yang telah disediakan. Produk pesanan akan diantar ke rumah-rumah konsumen dengan pelayanan kurir yang cepat dengan kualitas produk yang terbaru dan terbaik. Untuk usability-nya, ada efisiensi. Lazada sudah efisien karena pengiriman barang cepat. Lazada sepertinya tahu persis kebutuhan konsumen itu, oleh karena itu mereka melakukan pengiriman barang yang cepat setelah pembayaran. Untuk errors-nya, Lazada masih belum bisa memberikan fasilitas COD di banyak kota. Fasilitas COD yang ditawarkan memang bagus untuk konsumen, tapi sayangnya untuk saat ini masih untuk kota Jakarta dan sekitarnya saja. Satisfaction, gratis ongkir juga menjadi salah satu kelebihan Lazada. Kadang seseorang malas untuk berbelanja online karena ongkos kirimnya mahal dan tidak sesuai dengan barangnya. Dengan adanya program gratis ongkir ini, maka hal ini menjadi nilai plus di mata pengguna. Yang berikut user experience-nya. Tujuan dari perusahaan ini adalah menjadi salah satu belanja online yang paling top dan utama di Indonesia, serta memberikan pelayanan pada konsumen secara maksimal, memberikan inspirasi dalam berbelanja, dan memberikan pengalaman kepada konsumen dalam memilih produk online. Yang berikut ada Bukalapak. Untuk user interface, Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia, didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fajri Yasrid pada tahun 2010.
Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk merambah ke dunia maya. Usability-nya untuk efisiensi sudah sangat efisien karena manajemen stok sangat akurat. Ketika barang sedang menunggu pembayaran, maka stok akan dikurangi. Apabila batal, maka stok dikembalikan sehingga mencegah pembeli membayar barang stoknya habis. Untuk error ketika mengedit deskripsi barang, selain kotaknya kecil juga sering error karena tag-tag HTML yang ikut tercampur dengan tulisan. Untuk certification, tampilan transaksi baik itu di aplikasi maupun website sangat simpel dan informatif. Mulai dari barang hingga ke detail alamat itu yang membuat pembeli senang berbelanja. Yang berikut ada user interface. Survei yang dilakukan teknisnya menunjukkan sebanyak 15,8% pengguna e-commerce merasa tidak nyaman dengan tampilan atau user experience dalam laman Bukalapak. Yang berikut, yang keempat ada Blibli. Untuk user interface dari Blibli, online shop seperti Blibli.com menjadi solusi berbelanja praktis. Blibli.com merupakan pelopor toko online berkonsep mahal di Indonesia, di mana Anda bisa berbelanja aneka kebutuhan dari mana saja dan kapan saja. Blibli.com lahir pada tahun 2011 atas prakarsa PT Global Digital Niaga. Untuk usability-nya ada efisiensi. Blibli.com sudah efisien karena memiliki pelayanan yang baik, yaitu dengan menyediakan customer service yang siap menerima pertanyaan dari para penggunanya. Untuk bagian errors, tidak ada cara konfirmasi pembayaran manual, tampaknya harus komplain ke customer care Blibli. Bagian certification-nya, Blibli.com menjadi satu-satunya e-commerce di Indonesia yang memberikan fasilitas free shipping ke seluruh Indonesia, dan melihat penyebaran konsumen yang semakin merata menunjukkan masyarakat semakin menikmati kemudahan fasilitas tersebut. Untuk user experience-nya, proses pengiriman barang yang lama membuat user merasa malas menunggu, sehingga banyak user yang selalu cancel membeli barang. Yang kelima ada JDID. Untuk user interface-nya, setelah menjual sebagian besar produk konsumen dan produk elektronik pada beberapa tahun pertama, JDID kini menjadi tujuan pilihan untuk semua kebutuhan belanja online. Situs ini menawarkan banyak pilihan produk kepada masyarakat, mencakup makanan segar, pakaian, alat elektronik, mainan, kosmetik, dan banyak lainnya. Untuk usability-nya ada efisiensi. JDID sudah efisien karena memberikan kemudahan dalam cara pembayaran. Melalui situs JDID, pembayaran dapat melalui banyak cara seperti transfer antar bank, kartu kredit, cicilan 0%, debit online, maupun COD. Untuk bagian errors-nya, metode konfirmasinya lewat email, tapi tidak adanya balasan ke email tentang nomor resi untuk melakukan tracking paket yang dikirimkan. Certification-nya, JDID memiliki banyak diskon belanja. Diskon yang diberi dari JDID banyak ragamnya, dan pastinya murah, antara lain yaitu diskon voucher hingga 500.000, diskon produk hingga 3,2 juta, mendapatkan cashback hingga mencapai 1,2 juta, serta produk langsung berupa sebuah earphone USB, flash drive, tergantung pembelian produk tertentu, sehingga membuat user senang berbelanja di JDID. Untuk user experience-nya, ongkos kirim yang murah dan lama pengiriman yang tepat seperti yang diinformasikan oleh pihak JDID. Yang keenam ada Orami. Untuk user interface-nya, Orami adalah situs web dagang untuk perlengkapan bayi, ibu hamil, kecantikan, dan perlengkapan rumah tangga yang didirikan oleh Ferry Tenka dan Gus Pantara Eka Muti Himawan yang merupakan founder Groupon. Pada awalnya, Orami merupakan website belanja yang menyediakan produk kebutuhan bayi dan ibu hamil. Untuk usability-nya, efisiensi Orami termasuk salah satu website belanja yang sudah efisien, karena Orami menawarkan pengiriman produk dengan pelayanan kurir terbaik untuk memastikan produk Anda tiba dengan kondisi baik dan tepat waktu. Untuk bagian errors-nya, pengiriman barang yang cukup lama sehingga banyak dikeluhkan oleh pelanggan dan membuat ketidaknyamanan. Certification-nya salah satu toko online yang menyediakan berbagai macam perlengkapan anak dan bayi, sehingga membuat para ibu senang berbelanja di Orami. User experience-nya, harga barang yang terbilang cukup mahal, dan proses pengiriman barang yang lama. Yang ketujuh ada website Bineka. Untuk user interface-nya, bineka.com menyediakan beragam produk berkualitas, serta jasa dan servis profesional. Bisa cicilan, solusi kebutuhan bisnis terlengkap dan praktis melayani UMKM atau UKM,
korporasi, pemerintah, dan bebas biaya pengiriman. Untuk usability-nya, terdapat efisiensi, user dapat mengunduh file katalog beserta harga yang terupdate. Untuk bagian errors-nya, salah satu fitur yang kurang pada web Bhinneka.com dengan toko online lainnya adalah simulasi yang membuat calon pembeli menjadi lebih mudah mengetahui harga komputer rakitan sendiri yang ingin dibeli. Certification-nya bisa melakukan e-care atau garansi produk. Untuk bagian user experience, bila diperhatikan deskripsi produk pada Bhinneka.com menggunakan dua versi bahasa. Bahasa yang nyampur ini membuat pengunjung kurang nyaman dan membuat beberapa tidak bisa mengerti. Web ke-8 adalah Sociola. Untuk user interface, Sociola didirikan di bawah bendera PT Sociola Bella Indonesia dan dirilis pada Maret 2015. Sociola adalah platform e-commerce yang spesifik hanya untuk produk kecantikan. Usability, efisiensi, Sociola sudah efisien karena mempunyai metode pembayaran yang beragam. Bagian errors-nya, customer service tidak melayani 24 jam. Untuk certification, produk dijamin asli dan tersertifikasi BPOM. Dan untuk user experience, jasa ekspedisi atau pengiriman barang masih terbatas, tidak sebanyak e-commerce terbesar di Indonesia lainnya. Web ke-9 ada Zalora. Untuk user interface, Zalora Marketplace merupakan tempat berbelanja yang memberikan keuntungan untuk fashion brand dan juga pelanggan. Bagian usability-nya, efisiensi Zalora mempunyai tampilan situs maupun aplikasi yang sangat user-friendly yang memudahkan penggunanya dalam memilih dan juga membeli sebuah produk, check out dan juga saat ingin melihat menu yang ada. Untuk bagian errors-nya, saat melakukan konfirmasi pembayaran masih harus menggunakan sistem manual sehingga memakan waktu yang agak lama juga memerlukan waktu beberapa jam. Untuk bagian certification, semua produk bermerek original sehingga pelanggan puas dan senang berbelanja di Zalora. User experience-nya, Zalora kurang terpercaya karena kadang user memesan barang dan sudah terkonfirmasi pembayaran telah diterima oleh pihak Zalora. Tapi beberapa hari kemudian setelah pembayaran, user dikonfirmasi kalau pesanan dibatalkan karena produk tidak tersedia pada saat memesan produk sangat masih jelas tersedia sehingga bisa melakukan proses order. Dan ide saya dalam membuat web adalah saya akan menggunakan foto-foto yang berkualitas dan menggunakan warna-warna yang berbeda agar web terlihat menarik dan juga membuat kalimat yang pendek dan mudah dibaca. Saya juga akan membuat tujuan dari website tersebut dan menguji web itu pada seseorang. Dan saya juga akan terapkan penggunaan tombol berbagi media sosial agar membuatnya lebih mudah dan menyenangkan bagi pengunjung. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.